فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali selalu kita bersyukur kepada Allah ya Bu. Bersyukur ya Bu. Bersyukur di rumah ya Bu ya. Bapak-bapak juga atas segala limpah nikmat yang Allah berikan. Karena Bapak Ibu, kalau kita tidak bersyukur, maka apapun yang kita dapatkan di dunia ini, mau kita punya harta sebanyak apapun, tidak akan pernah kita merasakan kebahagiaan. Karena bahagia itu kaitannya dengan rasa syukur kita kepada Allah. Orang kalau bersyukur dia, meskipun rumahnya ngontrak, mesti bahagia ya. Contohnya siapa? Saya. Kontraktor, insya Allah 2 tahun lagi mudah-mudahan punya rumah sendiri. Katanya kan Bu, pindah yang kelima punya rumah sendiri katanya. Kalau kafe kan, sekali lagi Bu. Jadi jamaah sekalian, kalaupun kita punya rumah mewah, tapi kalau kita tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan, tetap saja kita merasa kemewahan itu tidak ada artinya. Banyak orang kaya bisa beli rumah 200 miliar bahkan, tapi dia tidak bisa beli tidur nyenyak. Betul Bu? Sebentar Bapak Ibu, sebentar lagi sepertinya akan ada yang merasakan tidur nyenyak insya Allah. Karena waktu asar kau kan awak latih-latih Bapak Ibu, udah lagi yang sawah lah, yang dari kantor lah, yang dari apa lah, pasar lah, pengajian. Wah ini luar biasa. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur, dan syukur itu Bapak Ibu dengan takwa, taat kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Fattaqullaha la'allakum tashkurun." Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian bersyukur. Jadi takwa itu syukur. Kalau orang dia katanya bersyukur tapi tidak bertakwa, tidak taat, takwa itu apa? Melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, berarti tidak bertakwa. Katanya berarti tidak bersyukur. Katanya dia syukur tapi tidak ada salat asar. Bapak dia salat asar. Alhamdulillah. Jangan pula nanti tidak ada salat asar, kita maunya langsung disolatkan aja, bisa juga. Jadi jemaah sekalian, itulah syukur ya, taat kepada Allah. Alhamdulillah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi saya tanya sama Ustaz Absor, Ustaz Absor kan? Iya. Iya, Absor. Ala coba supin punya Absor. Kita ceramah sampai jam 5:15 apa setengah 6? Saya rasa kayak baru ceramah aja, pernah sering ceramah, lupa pula. Cuman kata beliau, jam kita agak-agak rusak. Bukan agak-agak rusak, memang rusak. Agak-agak itu agak penting juga. Mati total itu. Baru setengah 2 itu. Bapak Ibu jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu ini paling mahal dalam hidup ini. Waktu Bu lebih mahal daripada harta. Kalau harta Ibu bisa cari, tapi kalau waktu tidak bisa dicari. Berapa kesempatan Bapak Ibu tinggal di dunia lagi? Apakah tinggal 3 jam? Oh 3 jam begitu Bu ya? Apakah cuma tinggal 3 hari? Atau 1 minggu? Atau 1 bulan? Atau 1 tahun? Atau 10 tahun lagi? Tidak ada yang tahu. Makanya Allah berfirman demi waktu banyak dalam Quran Bu. Allah bersumpah demi waktu. Apa yang pertama? Wal fajr, demi waktu subuh fajar. Jangan bilang wal fajar demi waktu siang, lain tuh. Wal fajar demi waktu subuh. Wal waktuha demi waktu duha. Wal nahar demi waktu siang. Wal asri demi waktu asar. Kita sekarang di siang apa di asar? Asar. Kata Ibnu Mas'ud, "Madittu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu." Naqsa fihi ajali falam yazid fihi amali. Tidak ada penyesalan yang lebih aku sesalkan dalam hidup kecuali aku mendapati hari di mana matahari sudah tenggelam, umur berkurang, amal tidak bertambah. Bapak Ibu, dalam Islam hari berganti yaitu dengan tenggelamnya matahari. Nanti matahari akan tenggelam kurang lebih agak-agak 1,5 jam lagi lah. Berarti umur di hari ini habis. Kesempatan untuk beribadah hari ini habis. Sehingga jamaah sekalian, kesempatan kita untuk beribadah makin sedikit.
berarti kesempatan di dunia makin sedikit. Makanya kata beliau, penyesalan yang paling besar itu di saat mendapati matahari tenggelam, umur berkurang, amal tidak juga bertambah. Makanya Bapak Ibu, surat Al-Asr, wal Asr itu paling populer dalam Quran. Apa kata Imam Syafi'i? Sekiranya Allah hanya menurunkan surat Al-Asr saja, itu sudah cukup mengingatkan kita. Bagaimana dari semua Quran itu sudah cukup mengingatkan. Karena dalam surah Al-Asr itu kan Bu, dikatakan Allah, innal insana lafi khusrin. Hafal ibu-ibu semua ya, hebat juga ya. Biasa Quran-Quran ini kan, lanjut aja lah Ustaz. Tapi memang juz 30 ya Bu. Nggak 30 juz ya Pak, juz 30. Innal insana lafi khusr. Manusia rugi. Kucing nggak rugi, ayam nggak rugi, manusia rugi. Kenapa dia rugi? Ya, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh. Beriman maksudnya kata para ulama berilmu. Bapak Ibu kan hadir di majelis ilmu nih, berarti konsekuensi iman. Setelah kita beriman atau berilmu, wa amilus sholihat, beramal, wa tawassaw bil haq, mengajak orang kepada kebaikan, dakwah, wa tawassaw bis sabr, dan kita bersabar dalam menjalani dakwah. Ibu-ibu sabar lah Bu, nanti 5:30 pulang kita. Sabar Pak, sabar. Jadi sabar dalam dakwah ini ada jemaah. Baik itu sabar untuk kita yang belajar, entah sabar ada gangguan-gangguan dari luar. 4 ini, kalau kita amalkan 4 ini, pertama beriman, beramal soleh, berdakwah, sabar dalam dakwah, maka kita tidak termasuk orang rugi, orang yang beruntung tentunya. Amin ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kira-kira masih ingat gak Bu, bulan lalu pembahasan kita apa? Sepertinya agak curiga, saya tidak ingat. Ya kan Pak? Nggak ingat. Gaya Bapak Ibu kayak sok kali, gitu ya. Rupanya lupa. Kalau gaya meyakinkan ya, itulah ilmu Bapak Ibu. Ilmu tuh paling mudah lupa. Afatul ilmi nisyan. Bencana ilmu adalah lupa. Dan kita orang Indonesia ini paling mudah lupa memang. Ada penelitian, kalau orang Jepang itu diulang 7 kali, kalau orang Inggris diulang 2 kali. Adapun orang Indonesia 33 kali. Itulah hebatnya Indonesia. 33 kali ulang. Barulah ingatnya. Kecuali undangan makan, tidak perlu diulang. Aman. Hebat ya. Jemaah sekalian, kemarin itu kalau tidak salah pembahasan kita, kata Rasul, tak masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Dah tuh ya Bu, selesai. Sekarang kita masuk hadis ketiga lagi, yaitu dalam hadis terkait perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan dalam hadis ini 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 hal. Tapi pada sore ini kita bahas 1 atau 2 saja. Bulan depan insya Allah kita lanjutkan. Oke Bu? Oke. Pokoknya apa nggak apa? Oke gitu aja. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda Pak. Apa kata Rasul? Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. Saya tulis ya Bu. Tulis nanti Bu. Tanya-tanya kali langsung aja. Innallaha harrama alaikum uquqal ummahat. 1, dia ada 6 dia. Innallaha, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian uquqal ummahat. Apa dia Bu? Sesungguhnya, kalau bahasa Arab inna, sesungguhnya tuh mesti ada Bapak Ibu, Ibu Bapak ya kan, yang tahu bahasa Arab ya kan. Inna, sesungguhnya Allah harrama, mengharamkan, alaikum, atas kalian, uquqal, durhaka, al-ummahat, ibu-ibu. Bapak-bapak nak masuk. Di hadis ini memang ibu-ibu betul. Yang
Yang pertama, perbuatan yang diharamkan adalah kata Nabi, sesungguhnya Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada para ibu. Kenapa nggak disebut durhaka kepada para ayah? Kenapa Bu? Kenapa Pak? Tidak disebut Bapak Pak, Ibu yang disebut. Sebenarnya anak kalau durhaka sama ayah itu dosa besar. Padahal ayah kan berjuang mencari nafkah, ya kan? Pergi dia ke pasar, pergi dia ke sawah. Kadang-kadang terjun dia jadi jurang sekali-sekali kan, buat silap-silap lewat dia, turun darahnya kan, darah rendah dia. Perjuangan ayah luar biasa, ya kan Pak? Tapi kenapa Nabi mengatakan Allah mengharamkan wahai anak-anak sekalian durhaka kepada ibu? Karena keagungan ibu itu lebih agung daripada ayah. Betul Bu? Mentang-mentang betul betul. Bapak-bapak ini apa Ustaz? Kenapa? Saya kan laki-laki juga. Iya. Itulah makanya dalam hadis itu datang seorang sahabat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, apa dia Bu? Wih, hebat juga ini. Ya Rasulullah, man ahabbun nas bi husni sahabati? Siapa orang yang paling layak pertama kali di muka bumi ini saya berbuat baik kepada dia? Apakah atasan, apakah bawahan, apakah kawan atau keluarga, apa segala macam, anak yatim, fakir miskin segala macam. Siapa orang yang paling layak nomor satu aku berbuat baik kepada mereka? Yang pertama ummuka, ibumu. Yang kedua siapa Rasul? Dipikirnya langsung ayah atau langsung ante. Mana ada ante nama suci? Siapa lagi? Ibumu lagi. Bapak-bapak jangan salah paham Pak. Nanti dua bulan ibu, ya kan? Yang ketiga siapa Rasul? Ummuka, ibumu. Summa qala man, summa yaqulu abuka. Siapa lagi Rasul? Bapakmu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, kenapa dalam hadis ini disebutkan tidak boleh durhaka sama ibu? Karena kebanyakan anak itu yang lebih berani dia durhaka sama ayah atau sama ibu? Ibu. Terasa juga sama ibu. Itu ibu-ibu yang ketiduran macam. Kalau ayah nih dia agak haibah, ada wibawa. Baru begini langsung pucat anak. Kalau ibu dibalik ngobrol lagi. Jadi anak itu kan ayah kan fisiknya lebih kuat, agak terkesan keras. Kalau ibu kan lembut. Makanya dalam rumah itu harus ada dua, satu yang tegas, satu yang lembut. Tidak boleh lembut semua, tidak boleh. Nanti kacau anak ibu. Tapi kalau keras semua tidak boleh juga. Kalau keras semua, ayah keras, ibu keras itu tidak boleh juga, tidak bagus rumah tangga. Makanya mohon maaf kalau ada ibu punya anak lalu anaknya yatim, itu kan biasanya agak susah diatur ya, karena ketegasan hilang di rumah itu. Sementara ibu adalah yang lambang kelembutan. Tapi jangan kalau ibu balik, ibu yang keras, bapak yang lembut, terbalik nih. Nah ini masalah. Tapi biasanya memang ada yang aja seperti itu. Kadang suaminya yang agak tegas, istrinya lembut. Umumnya begitu ya Bu. Atau terbalik kadang sekali-sekali istrinya yang agak keras, bapaknya agak lembut. Tapi secara umum ayahlah yang menegakkan peraturan. Jadi anak itu lebih tidak berani sama ayah. Kemudian secara fisik ayah kan lebih kuat daripada ibu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan, sebagaimana hadis Nabi tadi, ibumu. Kata Imam Nawawi, kenapa Nabi mengatakan ibu sampai 3 kali, ayah cuma sekali? Karena ibu itu pertama dia mengandung, ya kan Bu? Ibu waktu mengandung dulu biasa-biasa aja atau memang berat sekali? Ya susah juga bilang susah juga nggak pernah sama. Wahnan ala wahnin wa fisal, makin hari makin berat, makin hari makin susah. Mereng kanan susah, mereng kiri susah, ya kan? Keluar 3 kilo 2 hot. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama ibu mengandung payah. Dia tak selera makan itu, tapi teringat anak makan juga. Belum lagi ada kalau ibu nanti dia sambil mengandung berat makin berat, lemah makin lemah, dia kerja lagi. Itu makin berat lagi itu. Kemudian setelah dia mengandung satu, lalu yang kedua apa? Melahirkan. Tidak mungkin dikandung-kandung tidak keluar-keluar ya Bu. Ngeri juga itu. Setelah dia mengandung, maka dia perlu melahirkan.
Kalau sudah melahirkan, saya baca-baca ya Bu, itu seolah-olah dia di pintu kematian katanya. Pintu neraka apa pintu kematian? Pintu kematian lah ada pintu neraka. Makanya kata Nabi, kalau ada seorang wanita melahirkan lalu dia meninggal, maka mati syahid. Mati syahid. Ibu mau mati syahid? Tinggal lalu kalau melahirkan. Tapi janganlah. Jadi jemaah, yang kedua melahirkan. Di dunia ini Pak, di dunia ini tidak ada manusia yang paling kuat kecuali ibu. Di dunia pernah dites siapa laki-laki yang paling kuat merasakan rasa sakit pada level tertentu dia pingsan. Ada tuh entah di Amerika pada Eropa, itu laki-laki paling kuat, kekar fisiknya, vitaminnya lengkap semua. Dirasakan rasa sakit, ada satuannya namanya apa, Del atau apa itu. 37 pingsan dia. 36 belum lagi. 37 pingsan dia. Ibu-ibu ketika melahirkan 42 udah pingsan dia. Makanya manusia paling kuat di muka bumi itu emak-emak lah dia. The power emak-emak lah. Itu Pak, kita nih gaya kita aja kuat-kuat nih Pak. Baru apa sedikit langsung. Kalau ibu biasa ya nih. Karena kasih sayang. Ibu-ibu tuh dilebihkan Allah dengan kasih sayang. Kalau bapak kurang kasih sayang. Karena bapak ini main logika mainnya. Kalau ibu-ibu kan main perasaan. Makanya kalau ibu-ibu sempat hilang perasaannya bahaya tuh Bu. Jadi laki-laki Bu nanti. Makanya jangan dibuat-buat perempuan seperti laki-laki. Nanti dia rumah tangga tak harmonis. Tahu tak Bapak Ibu? Di Indonesia banyak perceraian hari ini. Ketika istri itu dibuat kayak laki-laki. Maksudnya apa? Kerjaan laki-laki dikerjakan sama perempuan. Ada nggak kayak gitu hari ini? Kan ada lagi pakai gitu rata-rata semua. Makanya nggak bahagia rumah tangga. Makanya di kota-kota banyak perceraian. Ketika istrinya sudah mulai mandiri, bangga pula tuh, istri saya tidak bisa ini. Itu bahaya itu saya bilang. Justru tidak bahagia nanti. Jadi efek dari perceraian hari ini itu salah satunya apa? Ketika istri tadi dibuat dia kerja sebagaimana laki-laki. Yang mencari nafkah ibu atau bapak? Ibu cari nafkah juga? Itu laki-laki juga. Disitulah sekian persen wanita ikut mencari nafkah, sekian persen juga ketaatan kepada suaminya menurun. Betul Bu? Betul ini. Banyak tak reset ya. Itu yang nggak disadari laki-laki hari ini. Tahu nggak ibu-ibu? Perceraian di Indonesia 2023 516.000 kasus. 75% yang minta cerai itu ibu-ibu apa bapak-bapak? Betul lagi ya? Makanya Pak, talak itu kan di laki-laki. Bisa nggak istri mentalak suami? Nggak bisa. Bisa nggak suami mentalak istri? Bisa. Makanya talak itu di tangan laki-laki. Sempat talak di tangan ibu-ibu. Duda bapak ini. Duda kaki semua. Cuman kan talak di laki-laki. Tidak boleh. Takut suami-suami hari ini diceraikan sama istrinya. Syukur yang menceraikan bukan wanita, laki-laki. Jadi itu Bu, yang membuat rumah tangga hari ini ketika wanita sudah banyak mengikuti kerjaan laki-laki. Ibu tuh kan pertama udah nyuci piring. Bapak nyuci piring? Ibu memasak. Bapak ada masak? Dia beli minyak goreng nih, Man. Beli gas. Cuman yang pasang dia ya Bu. Bukan itu yang pasang kan. Kalau meletus biar dia yang kena. Anak kalau merengek segala macam yang turun bapak apa ibu? Ibu. Nanti pagi kerja bapak apa ibu? Dua-duanya. Ibu juga. Dua-duanya kan? Suami juga. Pas pulang nanti dua-duanya. Suami kemana habis itu? Main badminton. Ibu ngurus anak. Apa nggak ngamuk ibu kalau kayak gitu? Stres ibu hari ini. Syukur ibu udah lewat ibu ya. Zaman ibu udah dapat itu kayaknya. Zaman dulu kan bapak-bapak mantap. Zaman sekarang bapak-bapak masalah. Bapak-bapak kan dulu kan jarang orang bercerai. Sekarang yang banyak cerai. Karena bapak-bapak dulu mantap. Bapak-bapak dulu tuh kan kalau kerja kan Bu, tidak sebelum subuh loh, jam 8 jam 9 baru ke sawah ya. Pulang jam 4 sore. Bapak-bapak sekarang pulang berangkat sebelum subuh, pulang habis isya. Tidak pernah ketemu matahari. Jadi kalaupun pulang jam 5 bapak tuh bertemu kawannya main futsal ya, tidak menemani istrinya ya.
Itulah kesalahan bapak-bapak ini. Maaf ya Pak, kalau bapak-bapak ini enggak nih, kan udah lewat juga. Bapak-bapak zaman saya, zaman ini tahu nih. Jadi Bu, pertama ibu itu mengandung satu, yang kedua melahirkan dua. Tidak sampai melahirkan aja, taruh biarkan situ kan enggak, bukan? Diasuh, dirawat, disusui minimal maksimal 2 tahun. Pak ya itu Bu, di Korea dicoba Bu. Di Korea ada laki-laki diuji coba ngurus anak balita kecil-kecil 3 atau 5 orang gitu. 3 hari laki-laki, ibu-ibu enggak usah ikut, laki-laki. Stres bapak tuh. Oh enggak kuat ya, yang satu manjat, yang satu minta ini, yang satu menangis minta ke apa segala macam, mencret apa macam-macam lah. Dites tuh Pak. Pok stres laki-laki ini, biarlah saya cari nafkah aja lah, kata dia ke kantor. Habis itu, enggak berhasil laki-laki berarti kan, enggak bisa memang. Dikasih ke ibu-ibu 3 hari, anak kecil-kecil biasa aja, jangankan 3 hari, setahun bisa kata dia. Itulah hebatnya wanita. Rupanya Bu, setelah saya baca, wanita ini, ibu-ibu ini, dia bisa mengerjakan 4 kali pekerjaan laki-laki dengan syarat 2. Dipuji dan dihargai, betul? Ya, betul. Jadi kalau ibu tuh kan, ibu tuh sebenarnya dia bukan nggak kuat ngangkat galon. Dia gendong anak ngangkat galon bisa itu mah. Cuman kalau suaminya datang nggak jadi. Tapi kalau suaminya nggak ada mesti bisa gitu, bisa. Apa bapak bisa Pak gendong anak terus? Kalau nggak bengkak tangan bapak. Ibu biasa aja kan. Ibu gendong berjam-jam nggak sakit tangan ibu kan? Bapak-bapak nggak ada gitu, nggak kuat gitu. Dia kalau merengek. Tambah pula udahlah muak kita laki-laki kan. Kasih ke ibu. Ibu lagi enak-enak makan, anaknya tiba-tiba ibu. Enggak masalah tuh kan Bu. Coba laki-laki bisa enggak gitu? Itulah hebatnya ibu. Jadi ternyata ibu-ibu itu bisa mengerjakan 4 kali pekerjaan laki-laki Pak, dengan syarat 2, dipuji dan dihargai. Makanya seorang suami dia harus sering-sering menghargai istrinya, memuji istrinya. Tapi kalau ibu udah lewat, anak ibu atau 40 tahun ke bawah lah, itu lagi banyak masalah tuh sekarang rumah tangga yang umur 40 tahun ke bawah. Saya soalnya membuka konsultasi rumah tangga, bukan rumah makan, rumah tangga. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hebatnya ibu. Ibu itu dia bisa merawat anak 10 ibu. 10 anak ibu. Oh, itu mantap. Kata Rasul kan, aku bangga dengan anak yang banyak, keturunan yang banyak. Tapi kalau 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu, ya kan? Kenapa coba Bu? Ada yang tahu? Ada yang tahu Pak? Ada yang tahu Pak? Karena kalau ibu merawat anak itu dengan cinta, kasih sayang. Tapi kalau anak yang 10 merawat ibu yang sudah tua, itu sebenarnya sabar gitu Pak, bukan cinta, sabar. Sabar aja lah kita nak menjelang mati gitu deh. Sabar, kayak gini pula, kayak gitu pula gitu kan. Tapi kalau ibu kan enggak tuh. Memang ibu sayang kali sama anak tuh, cinta sama anak. Bisa 10 anak tuh besar deh. Tanpa merengek sana merengek sini. Sementara 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu. Karena dengan rasa sabar dia, kalaupun dia merawat Bu, itu karena sabar aja tuh. Kalau enggak sabar, masuknya ke panti jompo ya kan? Kurang ajar. Jadi jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada penelitian. Bu, dalam Islam anak laki-laki itu kalaupun dia sudah menikah, milik istrinya, milik ibunya. Cepat Pak, ibunya. Kalau anak perempuan Pak, kalau udah menikah, milik ibu ayahnya apa milik suaminya? Itulah memang makanya kalau ada seorang laki-laki menikah, dia harus pandai-pandai antara istrinya dengan ibunya. Karena ibunya sama istrinya ini ibarat Tom Jerry ini sebenarnya. Perkelahi nanti. Maka tidak dianjurkan bukan kalau seorang anak laki-laki lalu dia menikah dengan seorang istri wanita, seorang wanita, dia tinggal di rumah mertua atau di rumah orang tua. Biarlah dia ngontrak, yang penting jadi raja. Karena kalau dia tinggal di rumah orang tua,
Karena anak laki-laki kan Bu, dia punya 4 kewajiban kepada perempuan. 1 kepada ibunya, 4 perempuan, 1 kepada ibunya, 1 kepada anaknya, 1 kepada saudari perempuannya, siapa satu lagi? Istrinya. Tapi ya dari semua itu yang paling wajib istri memang. Tapi bagaimanapun juga seorang laki-laki mirip ibunya. Makanya ketaatan seorang laki-laki yang nomor 1 Allah, nomor 2 Rasul, nomor 3 ibu, bukan istri. Istri ikut suami. Selama dalam perkara yang ma'ruf, tidak ada maksiat di situ, tidak boleh dia menentang suaminya. Dan itu mutlak ketaatannya kepada suaminya. Makanya kata Rasul, "Lau kuntu amiru ahadan liyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Dan nikah belum? Serius sekali. Belum nikah ini. Aduh. Bu? Enggak apa-apa ya kan, ilmi dulu, al-ilmu qoblal qaul wal amal. Nah, gitu kan kaidahnya. Ilmu sebelum ngomong dan beramal. Orang kan sekarang enggak, Bu. Praktek dulu baru ilmu belakangan. Apa enggak berdarah-darah ya kan? Teorinya dulu baru ngomong praktek. Sekarang kan enggak, nikah dulu Ustaz. Habis itu berantakan dia. Umur 45 baru sadar rupanya. Itulah. Rupanya, apa yang rupanya? Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa tadi saya bilang? Oh iya, kata Rasulullah, kalau sekiranya aku dibolehkan menyuruh seseorang jam 2 baru jam 6 lagi. Jam karet. Jalan juga rupanya jam itu ya. Cuman menyesatkan itu ya, sesat menyesatkan. Jadi jemaah kata Nabi, sekiranya aku dibolehkan oleh Allah menyuruh orang sujud kepada orang lain, aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Tapi mana pula boleh kita sujud sama orang kan? Tidak boleh. Ibu kalau punya anak jangan suruh sujud ke kaki ya, tidak boleh Ibu. Karena sujud itu kaitannya dengan ibadah. Kalau mau dia berbakti sama orang tua, cium tangan boleh lah. Tapi kalau dia sujud kaki pula, minum air kaki apa lagi? Ya kan itu. Maka aku suruh sujud istri kepada suaminya. Berat juga ya Bu ya. Taat sama suami itu berat ya Bu? Berat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, seorang anak laki-laki diteliti ya Bu. Kebahagiaan anak laki-laki itu tergantung ibunya Bu setelah diteliti. Karena energi anak laki-laki 75% dari ibunya, 25% dari ayahnya. Sabar Pak ya. 75% energi anak laki-laki dari ibu. Itu penelitian tuh Bu. Ternyata sesuai dengan hadis Nabi kan, ibu, ayah. 7-3 kan, 3 ibu 1. Berarti kan ibu ini kan 3/4 tibanya. Berarti 75%. Ayah 1/4-nya cuman. Ayah cuman 1/4. Jadi kalau anak laki-laki ingin bahagia, saya nih laki-laki saya kan, pengen saya bahagiakan ibu saya, maka saya akan bahagia 3 kali. Karena 1/3 deh kan, kekuatan kita kan 75 dari ibu. Ada tak sekarang anak ibu yang bikin ibu sedih? Ada? Sedih dia 3 kali mesti. Bilang sama dia kayak, jangan macam-macam sama ibu ya. Kalau sempat ibu kecewa sekali, selubula. Dilek Jakarta ya kita ini. Kamu sedih 3 kali. Tapi kalau kamu buat ibu bahagia sekali, maka kamu akan bahagia 3 kali. Kayak gitu tuh Bu. Bilang sama anak ibu yang laki-laki. Cuman setelah dia menikah kayaknya jangan nelpon dia. Iya. Tidak ada nelpon lagi. Idul Fitri pun tidak nelpon dia. Saya ketemu Bu, ya kayak gitu ibu-ibu menangis lah nenek itu. Anak di Jakarta, yang satu lagi di luar negeri, nggak ada, durhaka itu. Nelpon Idul Fitri pun tidak ada. Ketemu saya dengan ibu yang kayak gitu. Sedih kali ibu kayak gitu. Yang paling banyak sedih itu ya kayak di kota itu. Di kota itu kan banyak orang-orang tua itu tiap hari ke swalayan. Tiap hari ke swalayan Pak. Kalau kita sini swalayan yang besar Budiman, tiap hari dia ke Budiman. Agar apa? Ditanya sama kasir, sehat Bu? Sehat. Yang dibelinya 1 permen, udah pulang lagi deh. Pengen disapa. Ibu-ibu, bapak-bapak nih, kalau udah tua nih kan pengen disapa ya. Ya kan? Pengen disapa. Ibu kalau nggak disapa sedih mesti. Makanya saya anjurkan kepada anak-anak itu, kalau kita tuh kerja di luar, telepon ibu kita tuh setiap hari sekali minimal itu.
Kalau bisa subuh telepon, siang telepon, malam telepon. Lebih senang lagi ibu. Ya Bu? Dibilangnya ibu Mini ya Bu. Memang kayak gitu katanya. Biasa itu. Karena orang tua nih, udah tua itu kan pensiun, tidak ada kegiatan. Bukan dia tidak mau berkegiatan, memang fisik udah lemah. Nunggu-nunggu malaikat maut lagi gimana? Fisik udah lemah, diajak tidak bisa. Makanya wajar dia nanya-nanya tidak penting. Itu hal biasa. Justru pintu surga paling besar bagi anak adalah ketika ibunya ayahnya sudah tua. Kalau ayah ibu kita sudah tua, itu kesempatan masuk surga bagian tengah itu berbakti kepada orang tua. Karena kalau orang tua masih sehat, dia nggak akan minta tolong seperti kita ya kan Bu? Tapi kalau udah tua tentu minta tolong. Tidak usah tunggu minta tolong, langsung kita datang. Makanya kata Rasul, celaka, celaka, celaka anak yang mendapati ibunya atau ayahnya sudah tua renta tapi tidak bisa dimanfaatkannya untuk masuk surga. Karena kesempatan anak masuk surga paling mudah itu ya ibunya bapaknya tua. Ini malah paling takut anak-anak sekarang kalau sempat ayah ibunya tua, betul? Tapi kalau warisan mau dia, kalau warisan mau dia Pak. Kalau bisa ayah aku agak capek saya mati nak sawah yang di situ tua ambil dunia. Jadi jemaah, sebenarnya anak-anak durhaka itu di waktu besar. Itu kalau saya cari-cari alasannya karena orang tua durhaka kepada anak di waktu kecil. Bagaimana bentuk durhaka orang tua kepada anak di waktu kecil? Tidak mengajarkan dia Quran dan Sunnah. Yang mana waktu itu orang tuanya pun tidak dekat sama anaknya. Banyak ngasih pendidikan anak kepada orang lain, bukan kepada dirinya sendiri. Apalagi 0-7 tahun Bu. 0-7 tahun harus sama ibu dia tuh. Jangan sama baby sister. Tidak boleh. Bahkan kalau saya kaji lebih dalam, program Kristen internasional itu menjauhkan kaum muslimin dari agamanya. Caranya apa? Menjauhkan anak dari ibunya, khususnya 0-7 tahun. Maka dikirimlah sedunia nih baby sister banyak-banyak, biar orang Islam ini jauh dari anak mereka. Maka kalau anak tidak dekat sama ibu 0-7 tahun, maka gedenya dia nggak akan dekat sama ibu. Ibu dulu dekat nggak sama anak 0-7 tahun? Mantap. Kalau ibu-ibu sekarang dikasihnya ke ibu lagi. Ibu udah ngurus dia, anaknya ibu urus lagi. Memang agak lain anak sekarang. Nenek itu Bu, nenek itu bukan distel oleh Allah mendidik cucu. Kalau cucu sering-sering dekat sama nenek, malah nggak bagus. Iya Bu, kalau saya baca. Kenapa coba? Tidak ada peraturan. Nenek kan sayang sama cucu. Apa semua kasih. Nggak usah anak itu nanti. Ini tidak boleh, kasih juga sama neneknya. Sama ibunya tidak boleh, sama neneknya boleh, ya kan Bu? Jadi nenek itu tidak distel sama Allah untuk mendidik cucu. Nenek itu distel sama Allah waktu dia jadi ibu. Ya anaknya itu yang dididik sama dia 0-7 tahun. Jadi ketika orang tua tidak berbakti kepada anak di waktu kecil, mendidik dia dengan kasih sayang, mengajarkan agama, maka jangan salah nanti di waktu besar dia akan menagih. Apa tagihannya? Dia durhaka kepada orang tua. Begitu kata para ulama, durhakanya anak di waktu kecil karena durhakanya orang tua kepada anak. Durhakanya anak kepada orang tua di waktu besar karena durhakanya orang tua kepada anak di waktu kecil. Jadi Bapak Ibu, bagaimana bentuk durhaka orang tua? Enggak mengajarkan agama, enggak mengajarkan Quran dan Sunnah. Motivasi orang tua kepada anak, pokoknya kalau gadang disuap beli untuk pajiroci lah. Rancak muawak, biar bangga di kampung bangga. Piti harus ada sekian. Pokoknya karajo, tidak sumbang subuh tidak masalah. Yang penting piti banyak. Itulah motivasi orang tua dari dulu paling banyak, ya kan Bu? Enggak. Saya tidak. Banyak kita dengar orang-orang tua nih kalau motivasi anak-anaknya begini Pak. Pokoknya jangan macam ibu, jangan macam ayah. Kami orang susah. Tiap hari makan belacan. Kalau bisa Anda tiap hari makan ayam, iko. Kami kok susah, ayah susah, ibu susah. Kami makan tiap hari maco. Kalau bisa Anda ini makan yang nikmat-nikmat, banyak harta. Jangan macam ibu, macam ayah. Selalu yang diinginkan dunia. Harusnya Bu, Pak, kita ingatkan anak, jangan macam ayah, tidak ada sholat subuh. Bangga pula gitu.
Jangan kayak ibu, tidak paham agama. Kamu jangan ikuti kami. Kami hari ini baru sadar ternyata yang paling penting dalam kehidupan ini agama. Kita nanti mati, target kita husnul khotimah, berjumpa kita di surga. Hidup cuma 60-70 tahun. Gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Soleh wahai anakku. Tapi kalau nanti kaya, mantap juga. Bilang itu mana? Karena kata Nabi kan, harta itu kan paling bagus kan sama orang-orang soleh yang kaya. Nikmal mal soleh lil mar'is soleh. Sebaik-baik harta itu harta yang itu dititipkan kepada orang soleh. Maka ada keutamaan jadi orang kaya memang. Tapi kalau tidak soleh jangan, bahaya nanti. Harus soleh dulu. Maka ketika orang tua tidak mendidik anaknya taat kepada Tuhan dan berbakti kepada ibu, maka besarnya nanti durhaka. Banyak kamu sekarang anak durhaka? Banyak di Sulawesi. Anak melaporkan ibunya ke Kapolres gara-gara Honda. Bayangkan itu. Kemudian di Jawa Barat 3 orang anak pengacara S2 tiga-tiganya disekolahkan sama ayahnya. Ayahnya umur 80 tahun dilaporkan mereka ke pengadilan bayar denda 1 miliar. Mana aja itu? Siapa ya? Anaknya 3 orang S2 Pak. Tapi ternyata Pak melaporkan ayahnya ke pengadilan bayar denda 1 miliar. Ada yang sering saya ulang kisahnya jamaah. Anak 3 orang laki-laki, seorang S3 doktor punya anak 3 orang, buat buku bagaimana cara biar bisa anak sekolah ke luar negeri. 3 anaknya sekolah ke Amerika. Pas ibunya sakit, sekarat, dipanggillah anak 3 orang ini. Ditelepon anak pertama, tidak bisa pulang dengan alasan sibuk kerja. Sesuai dengan target dulu. Ada yang karena jauh gini. Tapi ketika ibunya sekarat, tidak pulang deh bu, karena kerja. Lebih mahal kerjanya sama orang daripada ibunya yang mengasuhnya, menjaganya, menafkahinya sampai dia bisa seperti itu. Ditelepon anak kedua, tidak juga bisa karena alasan S2. Ditelepon anak ketiga, ini alasan, ini harapan terakhir. Kata ayahnya, wahai anakku pulanglah, 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Paling tidak kamu bisa pulang sebagai perwakilan bahwa ibuku sebentar lagi akan meninggalkan dunia beserta isi-isinya. Itu ya ibu ya, tidak mungkin dunia isinya di bawahnya ibu. Lalu ternyata anak ketiga ini pun tidak juga pulang dengan alasan baru diterima di salah satu perusahaan IT terkenal di Amerika. 3-tiganya sukses secara dunia bu. Ibu mereka meninggal pun mereka tidak ada satu pun yang pulang. Ibu ada jangan-jangan yang pernah seperti itu anaknya? Semoga tidak. Tapi di Bukit Tinggi ada kemarin bu. Tidak di Amerika, dan saat di Swiss katanya. Dah pergi ke Swiss sampai sekarang tidak pulang-pulang. Di telepon pun tidak jawab. Tidak usah jauh-jauh sampai ke Jawa Barat. Bukit Tinggi pun ada itu katanya. Akhirnya jemaah malaikat maut datang mencabut ruh ibu tadi. Sebenarnya ditunggu-tunggu malaikat maut juga kayaknya. Cuma tidak datang-datang, udahlah beli kita malaikat maut kan. Saya pun banyak kerja lain katanya. Cabut, berpisah dengan jasad, dimandikan, kafani, sholatkan, dikuburkan sama ayahnya, doktor S3 tadi. Sedih sekali ayah tadi, sang dokter. Ditanya sama jamaah, bapak kok nampaknya sedih sekali, apakah ibu meninggal, bagaimana nih? Ya iyalah, kalau ibu meninggal tuh sedih juga, cuma pun itu tidak berasa istri kalian. Nanti paling ada ibu baru lagi. Itu tambahan saya itu bu. Tapi yang paling membuat saya sedih adalah anak tidak sesuai dengan harapan. Saya dulu salah mendidik anak. Orientasi saya dunia, sehingga anak durhaka kepada saya. Kenapa dulu ndak anak nih saya dekatkan dengan masjid? Kenapa anak nggak saya bawa pengajian di tahfidz Jawana? Wih, juga itu. Kenapa anak nih nggak saya dekatkan dengan para ulama? Mereka belajar Al-Quran dan Sunnah. Orientasi mereka akhirat. Karena dunia bukan tempat tinggal, akhiratlah tempat tinggal yang sesungguhnya. Bahwa dunia ini ujian. Semua ini ujian. Di atas ujian, di bawah ujian. Harta banyak ujian, tidak punya harta ujian. Belum tentu orang yang miskin lebih susah daripada orang kaya. Belum tentu orang kaya lebih bahagia daripada orang miskin. Betul kan bu? Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh orang kaya. Tidak saya pahamkan kepada anak. Saya berharap nanti anak saya cucu belajar agama. Jangan sampai kaum muslimin lain seperti anak saya dan seperti saya sebagai seorang ayah. Ditariknya bukunya lagi dari peredaran di pasaran. Jangan sampai anak-anak orang seperti anak dia.
Nah itulah jemaah. Jadi salah kita sendiri sebenarnya. Kenapa anak itu durhaka? Tapi ya sudahlah, yang sudah berlalu berlalulah. Kita bertaubat kepada Allah. Adapun anak itu tidak boleh dia beralasan saya durhaka sama ayah ibu saya karena dulu ayah ibu saya durhaka sama saya. Tidak boleh seperti itu. Ada pertanyaan Bu, Ustaz ya, bagaimana hukumnya dulu waktu saya lahir ke dunia ayah saya tuh menceraikan ibu saya tanpa alasan. Lalu dia tidak bertanggung jawab dengan nafkah ke saya sampailah saya dewasa hari ini. Ada tidak kayak gitu? Ada kayak gitu Pak? Siapa yang lari tadi? Suami juga yang kena lagi bukannya. Jadi suami istri menikah, punya anak. Suaminya meninggalkan tanpa alasan, tidak pula menceraikan. Kalaupun diceraikan, oke lah. Berarti kan lepas putus sama istrinya. Tapi anak kan tetap wajib dididik Bu, tetap wajib dinafkahi sama suami. Tidak lepas dia. Tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri ada, mantan anak tidak ada. Ternyata Ustaz, ayah saya ini nggak ada dia mengasih nafkah saya sejak kecil, tidak pernah mendidik saya sampai saya besar. Apakah saya tetap wajib berbakti kepada dia? Anak tadi Bu, wajib tidak berbakti sama ayah? Wajib. Wajib tidak Pak? Wajib. Siapa yang salah tadi Pak? Kalau ibu tidak ada ninggalkan anaknya, ayah meninggalkan anaknya. Jadi jamaah kita jawab, anak tetap wajib berbakti sama ayah ibunya. Tetap wajib berbakti. Ayah kandung itu wajib. Ayah kandung wajib berbakti sama ayah kandung. Ustaz, tapi kan dulu ayah itu tidak tanggung jawab, nggak ada ngasih nafkah, nggak. Itu urusan dia sama Allah. Besok dia dihajar sama malaikat. Kecuali dia betul-betul taubat kepada Allah. Sekian puluh tahun meninggalkan anak, kurang ajar betul. Tapi kadang Anda tetap berbakti kepada ayah, karena bagaimanapun dia ayah, bagaimanapun kita adalah daging dia. Adapun dia urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi Bapak Ibu, kembali lagi kepada materi kita ibu, bahwa durhaka kepada ibu dengan durhaka kepada ayah itu sama-sama dosa besar. Tapi kalau anak durhaka kepada ibu jauh lebih besar dosanya daripada kepada ayah. Kayak gitulah dia Bu, mulianya ibu dalam Islam. Nah kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita perhatikan kisah-kisah orang terdahulu, ada namanya Ibnu Munkadir. Apa kata Ibnu Munkadir? Bitu aghmizu rijla ummi wa bata Umaru yusolli lailatahu famasarroni lailati bilailati. Lailati bilailati. Apa kata Ibnu Munkadir Bu? Saya semalaman suntuk memijat kaki ibu saya. Ada anak ibu yang mijat kaki ibu. Kenapa kaki ibu dipijat? Rematik atau samurat? Kalau samurat jangan pijat Bu, bengkok nanti. Oh begal-begal biasa ya Pak ya, biasa ya. Jadi kata Ibnu Munkadir, saya memijat kaki ibu saya semalaman. Sementara saudara saya, si Umar namanya, tahajud dia semalaman. Mana lebih besar pahala? Tahajud semalaman suntuk dengan berbakti kepada ibu, mijat kaki ibu, mijat tangan dia karena dia sakit. Mana lebih besar pahalanya? Tahajud atau berbakti kepada ibu? Memijat kaki ibu. Apa kata Ibnu Munkadir? Kalau diganti amal kami, tidak mau saya. Biarlah sholat tahajud diambil sama dia, saya memijat kaki ibu saya. Karena menurut saya memijat kaki ibu lebih besar pahalanya daripada tahajud semalaman suntuk. Itulah. Kadang anak-anak ini rutin ya tahajud, tapi berbakti sama orang tua tidak mau. Ada kayak gitu kan, ngaji dia, tapi sama orang tua tidak mau. Besar pahala memijat kaki orang tua nih. Apalagi kalau kaki retak-retak itu ya. Makanya jemaah ada dulu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini Bapak Ibu, imam mazhab terkenal nomor 1 pertama dulu. Meninggalnya 150 Hijrah. Tahun 150 Hijrah. Imam Abu Hanifah ini Pak, dia punya ibu. Ibu dia ini bertanya tentang satu hukum. Jelas di dunia waktu itu anaknya Abu Hanifah nomor 1 jadi ulama. Di Sumatera Barat ini siapa ulama nomor 1? Ada. Ustaz-ustaz itulah yang hebat-hebat. Kalau saya ustaz kampung enggak masuk saya. Oh, ustaz kita cuma perame-rame aja Bu, pada dahan ada. Nah,
Di Indonesia siapa? Di dunia siapa? Ini dunia kelasnya Bapak Ibu. Namanya Imam Abu Hanifah di zamannya. Dia punya ibu. Ibunya ini bertanya kepada dia tentang satu hukum, tapi ibunya nggak yakin. Nah iya tidak nih katanya. Kalau ini anaknya memang anak kandungnya nomor satu di dunia, ulama nomor satu. Tapi ibunya nih ketika dijawab sama dia tidak meyakinkan. Apa kata ibunya? Antarkan saya ke masjid lah katanya. Di masjid itu ada ustadz pandai ceramah aja, cuma ilmu tidak seberapa. Murid Abu Hanifah. Apa kata ibu Abu Hanifah? Abu Hanifah, antarkan ibu ke masjid. Ibu mau tanya sama yang di masjid aja lah katanya. Jelas yang di masjid itu murid dia. Malah ibunya bertanya kepada murid Abu Hanifah, sementara Abu Hanifah anak dari ibunya juara satu di dunia, tidak percaya ibunya. Kira-kira Bu, kalau saya sebagai anak itu, ibu ini kayak mana lagi? Jelas saya guru dia. Kalau ibu tanya sama murid saya, kan lucu kan? Tapi karena dia berbakti kepada ibunya, tidak apa-apa lah. Turun derajatnya tidak apa-apa. Diantarkannya ibunya sampai ke masjid. Ustadz yang pandai ceramah itu pandai ngomong deh, ibunya di bawah Abu Hanifah. Apa yang mau ibu tanyakan sama saya? Begini. Di sampingnya Abu Hanifah nggak berani jawab. Karena gurunya kan. Ya Bu, bentar Bu ya. Ditanya ke Abu Hanifah. Jadi kayak mana ini jawabannya? Bilang aja haram. Misalnya gitu. Jadi haram Bu. Oke Ustaz, yakin saya katanya. Ibunya yakin sama murid Abu Hanifah, yang minta jawaban ke Abu Hanifah sendiri. Sementara ibunya sama Abu Hanifah nggak yakin karena anaknya. Makanya kata para ulama, azhadun nasi fil alim ahluhu. Orang yang meremehkan ulama atau ahli ilmu itu keluarganya sendiri biasanya. Ya kan Bu? Saya kan punya orang tua, saya punya abang. Kalau saya nasihati abang saya tidak mempan loh. Kalau kita jangankan abang orang, ayah orang kita nasihati. Abang kita tidak mempan. Kadang ibu kita nasihati, apa masa ibu kita nasihati? Kita sampaikan ibu, kita nasihati balik sama dia kan? Memang begitu dia. Orang yang paling meremehkan ahli ilmu ya orang tua keluarganya. Misalnya ibu punya anak ibu ustaz, LCMA gelarnya, Pamat Mesir, 15 tahun dia di Mesir. Pulang dia ke rumah, tetapi begini kan telinga dia kan, paham sekali ya kan? Kalau di luar tak berani orang ulama, tapi karena ibunya, bapak ayahnya, tak aja ini anak saya, ya kan? Begitu. Itu hal biasa. Jadi rela Abu Hanifah seperti itu mengantarkan ibunya ke murid dia untuk bertanya, karena lebih meyakinkan muridnya daripada gurunya. Yang mana gurunya itu Abu Hanifah sendiri, anak dari ibu tadi. Nah, jadi kayak gitulah orang dulu Bu, sangat berbaktinya kepada orang tua mereka. Makanya ada perkataan ulama, ridhoki sirrun taufiki. Wahai ibuku, ridhomu adalah kunci kesuksesan. Maka tidak ada anak yang rugi kalau dia membahagiakan ibunya. Ya nggak Bu? Ada nggak anak yang berbakti kepada ibunya lalu tiba-tiba hidupnya susah? Tidak ada Bu. Ada nggak? Kalau ada coba sebutkan. Tidak akan ada. Mesti semua orang sukses tuh dia berbakti kepada ibunya. Mau sukses dunia apalagi akhirat. Oke Bu, ada yang mau ditanyakan silahkan. Tidak ada namanya. Bapak silahkan Pak. Ada pertanyaan? Tidak ada Bapak tanya. Ibu ada Bu? Ustaz, ada Pak. Ya Bu, silakan. Tentang berbakti pada orang tua dan kita. Contohnya wajibkah anak itu tetap berbuat keluarga sementara orang tua itu non muslim? Wajib. Tetap wajib. Dulu ada seorang sahabiah, dia bertanya ke Rasul, dia punya orang tua yang itu masih kafir, tetap berbakti kepada orang tua meskipun kafir. Itu Bu. Ada yang lain? Cukup. Dijawab. Jadi tetap berbakti kepada orang tua meskipun non muslim. Berbakti kepada orang tua mau dia muslim mau non muslim tetap berbakti selama dia mengajak kepada kebaikan, karena perintahnya kan umum. Apa kata Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa wa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Berbakti kepada orang tua. Gitu ya Bu ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain Bu? Siapa tadi Bu? Hah? Enggak ada jawab Bu? Enggak jadi tanya? Berarti udah jawab. Sama. Berarti Ibu sama pertanyaan. Ada yang lain? Enggak ada.
Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita itu yang paling pertama kita berbuat baik kepada orang tua. Kan ayatnya begitu, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepada Muhammad apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, infakkan yang terbaik. Untuk siapa infak pertama kali? Lil walidaini, orang tua. Habis orang tua siapa? Wal aqrabin, orang-orang keluarga dekat, karib kerabat. Jangan kita lebih dulu berbuat baik sama ponakan, sama mama kita, sementara sama ayah ibu kita enggak boleh. Ayah ibu dulu, ibu ayah dulu, ya, ibu ayah ibu. Habis itu baru karib kerabat, baru wali yatama, baru orang-orang anak-anak yatim. Anak yatim nomor 3. Yatim nomor 3, nomor 2 karib kerabat keluarga, nomor 1 orang tua. Wal masakin, orang miskin nomor 4. Jadi jangan sampai orang itu berinfak, orang miskin didahulukannya daripada anak yatim. Anak yatim dulu, apalagi yatim miskin. Jangan anak yatim dulu, keluarga-keluarga dulu. Jangan keluarga-keluarga dulu, orang tua dulu. Tapi banyak kita kadang mendengar ibu-ibu ini merengek apa, dia mengadu, anak saya tidak perhatian, anak saya tidak ada bantu-bantu. Padahal anaknya itu suka infak sama orang lain. Ini ditipu setan dia berarti. Dia lebih memilih pahala yang lebih sedikit dari pahala yang lebih banyak. Anak-anak lebih semangat menjenguk kawannya daripada menjenguk orang tuanya. Lebih semangat dia menjenguk orang lain daripada menjenguk ayah ibunya. Ini salah ini. Harusnya orang tua dulu. Wallahu a'lam bishawab. Dah mungkin Bu ya, sampai sini, sampai setengah 6 kurang, jam 5 lewat. Jadi Bu, kalau kita lanjut kepada pembahasan kedua kayaknya tidak cukup. Oh ya, silakan Pak. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kita menyikapi kiranya orang tua kita itu siang malam dijaga, dibersihkan oleh seorang care. Apa? Care. Oh ini pembantu. Ya, pembantu. Sementara baby sister, ya. Sementara jarak kita dengan ibu kita itu cuma paling 10 kiloan dari sini ke pasar. Bagaimana hukumnya? Nah, bukan. Gimana kita menyikapinya, dan dia seperti berapa besarnya ibadah kita, memperhatikan orang tua kita, ya mensikapinya lah dalam kondisi itu kan. Ya. Oke, ya sama. Jadi kita kalau punya orang tua sudah tua, yang dia tak bisa lagi ngapa-ngapa, tadi saya sebutkan di awal, itu kesempatan masuk surga. Justru orang tua-tua itulah pakai kesempatan kita masuk surga. Kalau orang tua masih kuat, tidak mau, kesempatan masuk surga belum banyak. Dan itulah yang paling ditakutkan oleh orang tua dan anak-anak. Ya kan Bu? Dia takut menyusahkan anaknya, dan anak pun takut susah sendiri. Tapi Ustaz, saya bukan berarti tidak mau berbakti sama orang tua. Saya ingin mengajak orang tua tinggal di rumah saya. Tapi ternyata orang tua tidak mau, dia pengen tetap juga rumah yang di situ. Sementara saya punya pekerjaan jauh di sana. Itu kan beda cerita. Jarak 10 kilo ya Pak. Saran saya, paling tidak per 2 hari datanglah ke rumah. Sekali 2 hari. Kalau bisa sekali sehari bantu membersihkan kotoran orang tua. Itu pahala besar. Kalau kita kasih kepada pembantu, ya kita gaji, itu juga pahala juga. Tapi sebenarnya itu kurang layak. Kalau tidak terpaksa itu kurang layak. Karena harusnya anaklah yang harus seperti itu. Karena dulu kita juga digitukan sama dia. Bahkan dia lebih berat daripada kita. Dalam keadaan susahnya dia, tidak ada duitnya dia seperti itu. Kita udah sukses, udah punya ini, udah punya itu. Kita malah menjijik-jijik sendiri. Nanti kalau kita seperti itu tidak perhatian, besok anak kita mesti kayak gitu juga sama kita. Biasanya kayak gitu, digantikan sama Allah. Tapi Ustaz, memang saya jauh 10 kilo, gak apa-apa. Karena ibu tadi gak mau tinggal sama kita atau ayah, kita adalah pembantu untuk jaga-jaga. Tapi kalau bisa, karena jarak 10 kilo per 2 hari atau per 2 hari lah paling lama itu, kita mampir ke rumah orang tua. Karena orang tua itu dia pengen ketemu anak tiap hari sebenarnya. Ya kan Bu?
Karena nggak ada lagi tempat dia bergantung kecuali anak. Kita ini kan Bapak Ibu, tempat bergantung kita ini kan 3 biasanya. Siapa coba? 1 pasangan, 2 orang tua, 3 anak. Sama kayak doa itu kan yang kita doakan 3, anak kita, pasangan kita, orang tua kita. Orang tua kita pun mendoakan kita juga. Orang tua mendoakan pasangannya, apa ibunya atau suaminya atau anaknya, atau orang tuanya. Orang tua kita kan kayak gitu. Yang mendoakan kita 3, yang kita doakan juga 3. Tapi biasanya kalau misalnya ibu suaminya udah meninggal, pasangan udah nggak ada lagi, siapa lagi yang akan diharapkan? Orang tuanya udah meninggal, tinggal anak. Anak nih paling terakhir mati kan Bu biasanya Bu. Meskipun kadang orang tua ada yang mati dua, kadang ada juga anak mati dulu pada orang tua. Tapi kan orang tua kan sama anak kan lebih tua orang tua kan Bu. Ada anak lebih tua pada orang tua. Jadi anak nih yang menjadi belahan jiwa orang tua itu. Makanya jangan kita marah-marah, jangan kita bentak-bentak, biasa. Orang tua nginyi itu biasa. Makanya kan dalam Quran sudah diingatkan. Indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma falam takul lahu ufin. Udah diingatkan sama Allah. Nanti orang tua kita nih kalau sudah tua, jangan bentak, jangan marahi. Karena orang tua kalau udah tua itu memang pengen marah aja bukan kita. Udah diingatkan sama Allah itu. Ya kan? Indakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma falam takul lahu ufin. Kalau orang tua itu sudah tua, jangan ucapkan jangan ucapkan apalagi bentak di atas itu. Karena udah diingatkan Allah. Karena orang tua ini kalau udah tua bikin jengkel memang. Sabar, jangan apalagi bentak. Jadi Pak paling enggak 2 hari itu datang. Enggak apa-apa serahkan ke pembantu, tapi tetap ada lah kita kok sehari sekali lebih bagus lagi. Minimal nanyakan kabar dia. Itu kesempatan masuk surga. Dan kita akan terasa besarnya ada orang tua kalau orang tua sudah meninggal. Maka berbahagialah orang tua yang masih hidup. Kalau orang tua sudah meninggal, tidak ada guna lagi, tidak ada guna berbakti lagi. Tapi masih bisa berbakti ke siapa? Ke keluarga dekatnya. Jadi ibu saya meninggal Bu, saya sering ke rumah kakak ibu saya. Dulu jarang saya hadir. Tapi setelah saya baca hadis Rasul, kita cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal itu berbuat baik kepada orang-orang terdekatnya, kepada kawannya, kepada kakak adiknya. Itu sama dengan berbakti kepada dia masih hidup. Bilanglah sama anak ibu tuh, kalau nanti ibu meninggal, bapak meninggal, bagaimana dia tetap bisa berbakti kepada ibu bapak yang sudah masuk kubur? Berbakti kepada karib kerabat terdekatnya. Gitu ya Pak. Allah ya. Oke Bu, cukup sekian. Nampaknya mau berbuka ibu lagi udah yang puasa berbuka lagi ya kan. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, sesudah dari kita bersama Ustaz Dr. Karim Muka. Semoga ilmu-ilmu yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, barokah dunia wal akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Al Ustaz Jazakallahu khairan dan juga kepada Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah